Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin kita sama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Surat Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan yang Tuhan rancang untuk Anda bersifat sederhana, yaitu kehidupan iman dan kasih. Alkitab menjelaskan tentang prinsip kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Kemudian ketika kita membandingkannya dengan Ibrani 11 ayat yang ke-6, menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan beriman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, jika Anda adalah orang tua, tentu Anda tahu betapa senangnya ketika anak Anda percaya kepada Anda. Begitupun ketika saudara melihat kepada Tuhan, maka kepercayaan Anda kepadanya, iman Anda kepadanya, itu sangat menyenangkan hatinya. Apakah iman itu? Iman adalah percaya. Meski Anda tidak dapat melihat orang-orang berkata, melihat baru percaya. Tetapi Tuhan berkata, sebaliknya, percaya dulu, baru melihat. Anda melihat betapa Tuhan itu mengetahui kita jauh dari apa yang kita lihat. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah kita lihat, kecuali Anda percaya lebih dahulu. Mengapa? Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi setiap pencapaian besar dimulai ketika seorang lebih dahulu percaya bahwa itu mungkin. Iman mengubah mimpi jadi kenyataan. Sikatnya, iman menjadikan apa yang ada dalam imajinasi Anda itu adalah kenyataan. Tidak akan terjadi apa-apa sebelum Anda percaya bahwa itu adalah mungkin, bukan? Lebih dari 40 tahun yang lalu ada seorang bercerita. Dia berdiri atas kelompok kecil di sebuah gereja. Maka kelompok kecil ini memiliki berbagai mimpi supaya suatu saat nanti mereka memiliki gereja yang luasnya 50 hektar. Sebuah gereja yang akan melayani 20.000 orang setiap minggunya. Mungkin ada beberapa mereka yang tertawa dan mereka merasa itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi kita semua harus tahu betapa mahalnya harga tanah. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah Tuhan, dimanapun tempat tanah begitu mahal, ditambah dengan izin membangun rumah ibadah, tambah susah sekali.
Dan rasanya itu satu hal yang mustahil. Akan tetapi Allah memampukan segala sesuatu yang dilakukannya melalui di mana kita beribadah. Di mana ada 4 dekade terakhir memang terdengar satu hal yang mustahil. Tapi kita mempunyai keyakinan bahwa Allah akan membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Mengapa demikian? Karena ketika kita memimpikan sesuatu hal dan kita yakin dengan iman dan kita memahami bahwa itu adalah ada di dalam rencananya Tuhan, maka kita akan begitu mantap, begitu yakin melakukan semuanya itu untuk kita dapat di kemudian hari. Mungkin kita mengalami ketakutan dalam kita bermimpi atau dalam melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan saja. Maka kita akan melihat caranya Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Jadi saudara, luangkan waktu hari ini untuk bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan ingin aku lakukan ketika Anda mendengar dan ketika Anda berbicara kepada Tuhan. Menetap pada sebuah tujuan adalah tindakan iman. Jadi saudara, ketika mendengarkan dan berbicara dengan Tuhan, mari kita tetapkan satu tujuan sebagai tindakan iman kita. Bahwa Allah akan berkarya di dalam apa yang kita mimpikan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Tuhan berkati kita.